Kembali ke alam dan berhubungan dengannya membuat hidup terasa di hari itu. Di Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, alam adalah big power. Dunia pariwisata bahkan mengemasnya menjadi tambatan hati dengan pernik keindahan yang pada dasarnya merupakan tawaran agar manusia menemukanali kembali dirinya. Setiap pucuk-pucuk pohon yang tumbuh di kawasan itu, aroma tanah, gemericik air atau suara serangga di malam hari menjadi kemewahan yang langka. Puncak aktivitas memerlukan rasa itu untuk berteduh dan berlabuh pada kebersahajaan yang alami. Pemandangan alam adalah taman-taman hati bagi pikiran manusia guna meredam hiruk-pikuk aktivitas agar interaksi lebih bermakna sekaligus sebagai jalan sutera meletakkan hati di atas pikiran. Hari ini kita di Joben Evergreen, di rangkaian dari kegiatan kiamat pagi ini kita akan melakukan penanaman pohon di area kawasan ini. Saya pikir budaya menanam ini penting kita galakkan. Bagaimanakah ketika para jurnalis merebut suasana itu dalam koridor perannya sebagai pewarta? Nah, alam pegunungan telah memberi energi baru para owner perusahaan media yang tergabung dalam Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun dan memberi kekuatan secara lebih sederhana. Disebut memberi kekuatan, media tidak berkutat pada diorama dirinya sebagai pelaku pemberitaan semata, melainkan juga pelaku kehidupan. Hal tersebut nampak dalam sebuah kemah jurnalistik di Joben Evergreen tanggal 12 hingga 13 November tahun 2022. Para pelaku media tidak sebatas memperbincangkan dirinya, melainkan juga berbuat terkait pesona alam yang harus tetap dirawat dan dijaga kesinambungannya. Mereka meletakkan akar-akar tanaman keras agar tumbuh kukuh, menopang batang yang kelak menjadi rindang sebelum mereka pulang. Itulah penghijauan ala Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat di Joben menyambut ulang tahunnya yang kedua. Dalam rangka HUT yang kedua JMSI, berbagai kegiatan kita gelar. Salah satunya adalah penanaman pohon di Joben. Itu ada beberapa jenis pohon yang kita tanam di Joben, yaitu ada kenari, ada pohon kupu-kupu, itu pohon yang agak besar, bunganya ada pink, ada juga warna yang ungu, kemudian ada palem kipas, kenari juga, mahoni, dan beberapa yang lain yang kita tanam di sekitar kawasan. Selain penghijauan di HUT JMSI yang kedua ini, kita gelar juga lomba baca puisi. Ya, kita harapkan lomba baca puisi ini para sekolah mengirimkan dutanya, karena ini menarik. Di puisi ini yang finalis akan kita undang untuk hadir di Mataram untuk membacakan karyanya, dan hadiah akan disediakan oleh panitia. Kalau masing-masing kabupaten ngirim 100 saja udah 900, ini luar biasa. Karena puisi ini kan juga secara online ini. Kemudian kita gelar juga workshop, lomba karya ilmiah, dan Ghost to School. Jadi JMSI cukup meriah, dan mudah-mudahan terus setiap tahun JMSI bisa kita gelar kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif.
Alam memang tak jauh dari manusia, namun manusia kadang melupakannya. Hiruk pikuk kehidupan melenyapkan iklim kesadaran tentang keseimbangan alam. Itulah sebabnya ketika para jurnalis memasuki kawasan pinggiran hutan, kehidupan itu seolah-olah baru ditemukan. Nuansa kegembiraan berada di bawah rindang pepohonan, di tengah sejuknya udara, memanggil-manggil hati untuk bersuara. Setidaknya, para owner media terinspirasi pada puisi, sebuah irama hati yang lahir dari sublimasi. Sudah tahu saya kalah, tapi tetap saja saya dijadikan juara. Sudah tahu saya tak berdaya, tapi tetap saya diberi piala. Pada daun-daun di tepi hutan, pada samudra dengan sedalam cinta, engkau tak ingin juara tanpa saya. Engkau tak ingin hadiah tanpa saya. Kutanya ombak, upacara pemberian hadiah yang meriah seperti apa yang engkau inginkan? Engkau diam, begitu teduh, sederhana, seperti desiran daun pepohonan di ujung jalan, seperti bintang. Layaknya bintang dan bulan yang menerangi malam. Seperti itulah engkau, oh pujaanku. Tak ada hentinya ku menyanjungmu dengan kata-kata. Sungguh, kaulah yang kudampak. Takkan pernah habis kata-kata untukmu. Semua yang aku katakan itu tulus dari hatiku. Bukan hanya sekedar gombalan belaka, ataupun hanya rayuan semata. Bukan. Kau itu seperti bintang, bahkan lebih dari bintang. Karena sinar wajahmu yang begitu terang membuatku semakin mengkilaimu. Walau terbuang percuma waktu demi kamu, aku rela melakukan itu agar kau bisa menjadi milikku di sepanjang hidupku. Kenang-kenanglah kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan 4 sampai 5.000 nyawa. Merdeka! Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. It's a night.